Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota Intan Permataningrum dan juga Jasmine Febiana Pramaswari akan membahas tentang research design, hipotesis, measurement, dan juga sampling. Yang pertama itu research design. Research design itu adalah bagaimana kita merangkai penelitian yang ingin kita buat. Di rangkaian penelitian ini itu ada 3 cara, bisa melalui sampling atau sampel, terus kita nentuin hipotesa, lalu ada juga measurement atau pengukuran. Lalu di sini ada juga ide penelitian. Ide penelitian ini adalah pencarian berulang untuk menentukan pola yang jelas terhadap penelitian kita. Dan juga ada logika desain. Logika desain ini gunanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dalam penelitian. Di sini ada analisis isi kuantitatif dan juga kualitatif. Kualitatif di sini adalah mendukung para interpretasi dari para peneliti lalu disambungkan ke dalam kutipan-kutipan yang mereka temui berdasarkan materi penelitian. Dan juga ada kuantitatif yang berhubungan dengan numerik atau angka, maka para peneliti dituntut harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati maka apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan hasil penelitiannya. Selanjutnya ada unitizing. Unitizing dalam studi empiris ini pasti ada aktivitas memutuskan apa yang sudah kita amati. Dalam observasi pasti dilakukan perekaman. Perekaman itu gunanya sebagai data dalam penelitian kita. Lalu, penelitian empiris ini juga bergantung pada contoh pengamatan yang kolektif dalam mendukung kesimpulan dan juga mendukung hipotesa kita. Jadi, secara umum, unitizing ini adalah keseluruhan yang dibedakan dan diperlukan oleh para analis sebagai elemen independen. Selanjutnya ada tipe-tipe unitizing. Yang pertama ada sampling unit. Sampling unit ini dimasukkan secara selektif dalam analisis. Yang kedua ada recording atau coding. Unit ini dibedakan untuk deskripsi, transkripsi, perekaman, dan juga pengkodean terpisah. Yang terakhir ada context units. Context units ini adalah menetapkan batasan informasi yang akan dipertimbangkan dalam unit pencatatan. Ada sampel dalam teori. Teori sampling statistik ini terkenal ketika para peneliti mulai mengatasi masalah terkait dengan mengukur opini publik dengan cara membuat survei penelitian. Survei penelitian ini mencoba untuk memperkirakan properti seluruh populasi dengan mengamati ataupun mengajukan pertanyaan tentang subjek penelitian yang terkait. Lalu di sini ada data language, di mana para peneliti mengirimkan data-data penelitian mereka. Nah, data language ini ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu mereka harus bebas dari ambiguitas. Yang kedua, mereka harus memenuhi teknik analisis yang akan digunakan. Yang ketiga adalah mereka harus mengirimkan informasi yang cukup terhadap fenomena yang akan mereka teliti. Selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah konsep yang memungkinkan variasi instansinya. Nilai individu dari suatu variabel ini harus saling relatif satu sama lain untuk memenuhi syarat bahwa bahasa data ini tidak ambigu dan juga membentuk himpunan atau unit sampel yang eksklusif. Dan juga nilai variabel harus memberikan akun lengkap dari semua unit, yang berarti bahwa partisi sampel ini tidak boleh ada yang tidak terhitung. Selanjutnya yaitu recording dan coding. Unit perekaman pengkodean adalah unit yang dibedakan untuk deskripsi, transkripsi, perekaman, atau pengkodean terpisah. Teks yang termasuk dalam satu unit rekaman tidak perlu bersebelahan. Misalkan, seorang analis mengambil sampel narasi fiksi dengan tujuan mempelajari populasi karakter yang terjadi di dalamnya. Di sini, narasi memiliki awal yang pasti dan akhir yang pasti, sehingga mereka merupakan unit pengambilan sampel alami di mana analis dapat dengan mudah membuat keputusan tentang penyertaan atau pengecualian dalam sampel, bahkan tanpa banyak membaca. Selanjutnya yaitu fungsi recording dan coding. Menggunakan istilah coder mempunyai maksud untuk memudahkan menjelaskan aturan yang digunakan untuk meminimalisir penggunaan penilaian subjektif dalam proses pencatatan. Tanda centang pada lembar data, angka yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak, penjelasan yang ditulis di pinggir teks,
transkripsi simbol yang digunakan oleh analis percakapan, skala yang digunakan untuk menunjukkan luasan, semua itu memberikan informasi selama konteks keunik rekaman asli dan jelas. Selanjutnya yaitu kode training. Pembuat kode perlu belajar bekerja dengan instruksi perekaman sebagai satu-satunya panduan. Jika analis memutuskan bahwa mereka perlu mengubah atau mengoreksi catatan mereka dengan instruksi, maka harus melakukannya secara tertulis. Jika analis perlu menyediakan coders dengan materi pelatihan tambahan, mereka harus melaporkan apa yang mereka berikan kepada pembuat kode sehingga kalibrasi pembuat kode dapat direplikasi di tempat lain. Besaran skala. Besaran dan skala digunakan sebagai alat perekam yang diharapkan dapat digunakan sebagai makna kontinuitas yang memiliki lebih banyak ataupun kurang dari sesuatu. Poin skala menengah tetap tidak ditentukan kecuali untuk gerakan interval ekstrim yang sama. Dalam analisis konten, skala diferensial semantik ternyata tidak dapat diandalkan, terutama ketika informasi tentang atribut yang akan dicatat tidak ada ataupun tidak jelas. Selanjutnya yaitu analytical construct. Sebuah konstruksi analitis mengoperasikan apa yang diketahui, mencurigai, dicurigai, oleh analis konten untuk mengasumsikan tentang konteks teks dan secara prosedural menjelaskan, menggambarkan kesimpulan dari teks tersebut. Dalam proses menjalankan sebuah analisis ide-ide yang mungkin saja muncul selama analisis membaca beberapa teks, hipotesis atau teori tentang konteks yang diformalkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.